Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Sinta Lestari. Saya mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, program studi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 2030701141. Pada video kali ini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi dan Antropologi. Di video ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama Sosiologi, Antropologi, dan ruang lingkupnya. Yang kedua itu materi pilihan saya tentang interaksi sosial. Dan yang ketiga, saya akan mempresentasikan jurnal saya yang sudah saya buat di tengah semester kemarin, yang berjudul Dampak yang Terjadi Akibat Masa Pandemi. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu saya akan memulai penjelasan saya yang pertama, Sosiologi, Antropologi, dan ruang lingkupnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari Sosiologi dan Antropologi. Pengertian Sosiologi adalah yang suatu ilmu yang mempelajari fakta-fakta, yakni fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu, di mana fakta tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan individu. Sedangkan pengertian antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna untuk serta kebudayaannya. Dan sekarang saya akan membahas tentang ruang lingkup dari sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial. Sosiologi mengkaji beberapa hal, diantaranya 1. Ekonomi beserta kegiatan usahanya secara prinsipil yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan sumber-sumber kekayaan alam. 2. Masalah kewenangan, yaitu pihak-pihak yang membuat kebijakan berkaitan dengan apa yang dialami warganya. 3. Persoalan sejarah, yaitu dengan catatan kronologis, misalnya usaha dan kegiatan manusia beserta presentasinya yang berdokumentasikan. 2. Ruang lingkup antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan sosial lainnya, seperti sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu politik, kriminologi, dan lain-lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya yang terfokus kepada manusia dan kebudayaannya. Nah, itulah pembahasan tentang sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan yang dinamis berupa hubungan antara individu yang salah satu dengan individu lainnya maupun antara kelompok dengan individu. Interaksi sosial dikatakan sebagai kunci dari kehidupan sosial karena dengan melakukan interaksi sosial manusia dapat memenuhi kehidupannya dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama. Apabila seseorang tidak mau berinteraksi sosial, ia akan mengalami kesulitan dalam mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tapi dalam interaksi sosial artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat. 2. Komunikasi. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial, karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku dan ini ciri-ciri interaksi sosial, yaitu jumlah pelaku lebih dari satu orang.
Ini karena interaksi membutuhkan aksi dan adanya komunikasi. Komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi-dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hal ini berarti dalam setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi selanjutnya. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengaruh pada kerja atau mengaruh kepada pertentangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok bekerja sama-sama, saling tolong-menolong mencapai suatu tujuan bersama. 2. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang semula saling bertentangan, kemudian berupaya mengatasi ketegangan. Tujuannya untuk mengurangi perbedaan pandangan dan pertentangan serta untuk mencegah terjadinya konflik. Akomodasi memiliki beberapa jenis, yaitu koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrase, toleransi, stalemate. Akomodasi memiliki beberapa jenis-jenis, yaitu koersi, mediasi, konsiliasi, kompromi, arbitrasi, toleransi, dan stalemate. 3. Akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lama. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Seperti sudah disebutkan di atas, interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan, baik individu maupun kelompok. 1. Kompetisi. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Ada beberapa macam-macam kontravensi, yaitu kontravensi umum, sederhana, intensif, rahasia, dan taksis. 3. Konflik sosial. Konflik sosial atau pertikaian yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Untuk materi yang kedua sudah saya jelaskan, dan saya akan lanjutkan dengan materi yang ketiga tentang jurnal saya yang saya buat di ujian tengah semester kemarin dengan judul dampak yang terjadi di akibat masa pandemi. Sebelum saya jelaskan pembahasannya, saya akan menjelaskan apa itu virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini dapat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi pada tahun ini. Saat ini virus corona telah menyebar ke Indonesia, berbagai negara, salah satunya Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, turunnya minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Akibat kasus corona ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan seperti mengeluarkan himbauan social distancing dan dampak yang terjadi di saat masa pandemi. 3 dampak besar ke ekonomi Indonesia. Pandemi virus corona setidaknya memberi 3 dampak besar.
bagi perekonomian Indonesia. Pertama, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli jatuh sangat dalam. Padahal konsumsi 60% menopang ekonomi. Dalam estimasi dampak COVID-19 ada 3, yaitu konsumsi masyarakat akan drop, dan kita semua tahu konsumsi pengaruhi ekonomi hampir 60%. Kedua, dengan adanya ketidakpastian, investasi ikut melemah. Mereka terhenti akibat COVID. Ketiga, seluruh dunia juga mengalami perlemahan sehingga ekspor kita juga mengalami pukulan. Harga komoditas turun, minyak turun, batu bara turun. Ada 4 poin utama yang akan mendorong terjadinya perubahan lanskap pasar tenaga kerja pasca krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Tingkat penyerapan tenaga kerja tidak akan tersebar jumlah tenaga kerja yang terkena PHK. Perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi. Lapangan usaha yang akan berkembang pasca pandemi COVID-19 adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi. Tenaga kerja yang dibutuhkan juga adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Sistem alih daya dan bekerja kontrak akan lebih diminati oleh pelaku usaha. Kesimpulannya, virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini sangat mudah menyebar, sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi pada tahun ini. Saat ini virus corona telah menyebar ke berbagai negara. Salah satunya adalah Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Dampak dari COVID-19 ini sangat menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Selain berdampak besar pada kesehatan masyarakat, kasus COVID-19 ini juga berdampak besar kepada perekonomian masyarakat. Peneliti menyimpulkan bahwa COVID-19 berdampak pada perekonomian dan bisa menimbulkan sulitnya mencari pekerjaan. Banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas yang belum diketahui. Timbulnya kejahatan di beberapa daerah dan negara mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, itulah 3 materi yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman semua, dan jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.